Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 6 akan mempresentasikan tugas case 3 tentang yang berkaitan dengan fluida. Di sini kelompok saya menggunakan Zoom dan menggunakan aplikasi OBS Studio dan mereka menggunakan device laptop saya. Nah, di sini Bu, maaf ya Bu, cuma nampak kelihatan muka saya karena saya cuma bisa membuka PPT-nya seperti ini. Cuma suara teman saya cuma kedengeran. Baik, di sini saya akan memperlihatkan nama anggota kelompok saya. Itu nomor 1 ada saya Arfi Faras Aditya, yang kedua ada Margareta Patricia Poni, yang ketiga Alafis Fatur Rahman, yang keempat Rizky Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fluida. Aliran fluida merupakan fenomena fisika yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti air yang mengalir dari keran, aliran sungai, atau sistem perpipaan. Salah satu prinsip utama yang menjelaskan aliran fluida adalah prinsip kontinuitas, yang menyatakan bahwa laju aliran fluida dalam sistem tertutup bersifat konstan, asalkan fluida tersebut dianggap ideal. Di sini ada soal case 1, di mana soal 1 berbunyi bagaimana prinsip kerja dari ekskavator dan dobra hidrolik. Nah, ekskavator bekerja berdasarkan prinsip sistem hidrolik, di mana cairan, biasanya oli ya, digunakan untuk menghasilkan tekanan yang menggerakkan lengan atau bagian-bagian ekskavator lainnya. Gerakan ini terjadi karena gaya yang dihasilkan oleh tekanan fluida dalam silinder hidrolik. Nah, pada dongkrak hidrolik juga menggunakan prinsip yang sama. Ya, mereka menggunakan hukum Pascal. Saat gaya kecil diberikan pada area kecil, tekanan yang akan diteruskan ke area yang lebih besar sehingga menghasilkan gaya yang lebih besar untuk mengangkat beban berat seperti mobil. Nah, juga dia melainkan hukum yang berlaku. Hukum berlaku itu sudah disebutkan pada soal 1. Prinsip kerja baik ekskavator maupun dongkrak hidrolik berdasarkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ini memungkinkan peralatan hidrolik untuk mengangkat beban berat dengan tekanan yang relatif kecil. Yang minta contoh soal. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal, di mana bisa dibaca soalnya. Sini sebuah dongkrak hidrolik memiliki 2 piston. Luas penampang piston kecil adalah 2 cm2 dan luas penampang piston besar adalah 32 cm2. Jika Anda ingin mengubah mobil yang beratnya 12.000 Newton menggunakan dongkrak tersebut, berapa gaya yang harus diberikan pada piston kecil? Nah, biasanya begini. Kita buat diketahui A1 sama dengan 2 cm2, A2 sama dengan 32 cm2, F2 sama dengan 12.000 Newton. Yang ditanya adalah F1, di mana F1 itu adalah berapa gaya yang harus diberikan pada piston kecil. Kita jawab, dia tuh menggunakan rumus tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Nah, jadi sini sama dengan F1 per 2 sama dengan 12.000 per 32. Yang dicari adalah F1. Jadi sama dengan 2 kali 12.000 per 32 sama dengan 24.000 per 32, di mana hasilnya 17.000 Newton. Selanjutnya prestasi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan case 2. Di case 2 ini terdapat 4 soal. Yaitu soal pertama adalah mengapa benda yang begitu berat bisa terapung. Soal kedua, mengapa benda ketika di udara sangat berat, namun ketika dimasukkan dalam air menjadi begitu ringan. Soal ketiga, mengapa benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Dan soal terakhir itu, hukum apa yang berlaku pada case ini. Untuk jawaban nomor 1 itu karena gaya apung yang bekerja pada benda tersebut sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Untuk jawaban nomor 2, di dalam air, benda mengalami gaya apung, gaya yang bekerja ke atas,
yang disebabkan oleh air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk jawaban nomor 3, untuk benda terapung itu jika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Misalnya, pada benda yang memiliki densitas lebih rendah daripada air, maka benda akan mudah terapung. Untuk benda melayang, jika gaya apung sama dengan berat benda, benda akan melayang di dalam air, tidak naik atau turun. Untuk benda tenggelam itu jika berat benda lebih besar daripada gaya apung, yang dimana itu densitas benda lebih besar dari air, maka benda akan tenggelam. Untuk hukum apa yang berlaku pada case ini adalah hukum Archimedes, yang menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini contoh soal case 2 itu diambil dari sebuah batu bata yang memiliki volume 0,05 kubik dan massa jenisnya itu 7.800 kg per kubik. Jika batu bata ini apakah batu bata akan terapung atau tenggelam? Di sini kita langkah penyelesaiannya kita cari dulu. Diketahuinya itu volume 0,0 itu 1000 kg per kubik. Yang ditanya F. Di sini bisa kita jawab F apung sama dengan P dikali V kali G. Itu persamaannya adalah seperti 1000 dikali 0,05 dikali 9,8. Hasilnya itu 490 Newton. Nah, jadi gaya apung yang dialami batu bata tersebut sebesar 490 Newton. Namun, karena massa jenis batu bata jauh lebih besar dari massa jenis air, maka batu bata akan tenggelam. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan case 3. Untuk soal pertama, air yang mengalir turun dari suatu keran mengalami perubahan luas penampang. Makin ke bawah, penampang air makin kecil. Soal kedua, persamaan yang berlaku, dan soal ketiga, contoh soal. Untuk soal pertama, air yang mengalir turun dari suatu keran mengalami perubahan luas penampang. Makin ke bawah, penampang air makin kecil. Yang artinya, saat air mengalir turun, gravitasi mempercepat aliran air. Kecepatan air bertambah saat turun, sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas, karena laju aliran harus tetap sama, luas penampung air akan mengecil. Artinya, jika kecepatan bertambah, luas penampang aliran akan mengecil agar laju aliran volumetrik tetap konstan. Untuk soal kedua, persamaan yang berlaku yaitu persamaan kontinuitas yang berbunyi bahwa untuk aliran fluida tak kompresibel, kecepatan aliran dan luas penampang akan tetap sama di setiap bagian sistem pada satu waktu, yang menyatakan bahwa laju aliran volumetrik, produk antara luas penampang dan kecepatan aliran, harus tetap konstan di sepanjang aliran, selama tidak ada sumber atau hilangnya massa. Lalu yang ketiga yaitu contoh soal. Terdapat soal sebuah keran memiliki luas penampang A1 1 cm persegi dan kecepatan aliran air keluar dari keran adalah F1 sama dengan 2 meter per second. Berapakah luas penampang A2 jika kecepatan aliran air di titik lebih bawah menjadi F2 sama dengan 4 meter per second? Untuk penyelesaiannya diketahui A1 sama dengan 1 cm persegi, F1 sama dengan 2 meter per second, dan F2 sama dengan 4 meter per second. Yang ditanya A2, setelah itu dijawab A1, F1 sama dengan A2, F2. A2 sama dengan A1 kali F1 per F2 sama dengan 1 kali 2 per 4 sampai dengan setengah, dan kemudian jadi
Luas penampang air di titik lebih bawah adalah 0,5 cm persegi, yang lebih kecil dari luas penampang di atas, sesuai dengan prinsip kontinuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu kesimpulan. Laporan ini berhasil mengembangkan bagaimana perubahan kecepatan dan luas penampang fluida mengikuti prinsip kontinuitas, serta bagaimana hukum Pascal diterapkan dalam prinsip hidrolik untuk menghasilkan gaya besar dari tekanan kecil. Selain itu, pemahaman tentang hukum Archimedes memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip gaya apung yang memungkinkan benda berat seperti kapal untuk mengapung di atas air. Melalui pembahasan teori yang relevan dan penampilan praktis dalam contoh soal, laporan ini menghubungkan konsep fisika dengan penggunaan nyata di dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 tentang tugas case 3. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.